Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini kita akan sharing untuk pertemuan kelima mata kuliah metode penelitian. Kita akan sharing mengenai metode pengembangan sistem informasi tradisional. Ada beberapa macam model tradisional, di antaranya yang pertama adalah model waterfall, model incremental, kemudian model proses evolusi, model concurrent, model rasional unified process. Ini ada 5 model. Nanti sebetulnya ini bisa diterapkan dalam proses kita melakukan penelaahan dalam penelitian kita gitu. Nah, model yang mana yang akan kita gunakan bisa disesuaikan dengan dengan jurnal, dengan materi-materi, dengan bahan-bahan yang memang Anda akan gunakan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat model waterfall. Model waterfall itu seperti ini, diawali dengan komunikasi ya. Komunikasi, planning, modeling, konstruksi, dan deployment. Ini gambar model waterfall. Sebetulnya dalam contoh-contoh penulisan karya ilmiah di rekan-rekan yang sudah pernah dibuat oleh rekan-rekan mahasiswa yang lalu, itu banyak juga yang menggunakan model waterfall ini. Jadi sebetulnya bisa coba Anda lihat contoh hasil dari rekan-rekan tersebut gitu ya, untuk memberi gambaran kita dan mempermudah pengembangan dari penulisan karya ilmiah kita. Nah, ini penjelasan untuk waterfall ini terkadang disebut juga adalah siklus hidup klasik. Nah, tahapannya tadi ya, dari mulai komunikasi, planning, modeling, konstruksi, dan deployment. Nah, kemudian tahapan-tahapannya tadi ya, yang komunikasi atau disebut juga project inisiasi, requirement gathering. Ini sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer untuk memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut akan adalah inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan, kemudian mengumpulkan data, serta membantu definisi fitur dan fungsi aplikasi. Pengumpulan data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, paper, dan internet, dan lain sebagainya, sesuai yang akan kita butuhkan gitu. Jadi intinya komunikasi ini menggali data awal gitu ya, mengenai karya ilmiah yang akan kita buat. Misalnya kita membuat mengenai sistem penerimaan siswa baru di sekolah X misalnya. Nah, kita harus, sebelum kita membuat sistem tadi di sekolah X tadi, maka yang kita perlukan adalah data-data yang sesuai dengan objek yang kita lakukan penelitian tadi gitu. Salah satunya kita ya lakukan komunikasi, bisa dengan wawancara seperti itu dengan objek. Misalnya siapa, kita wawancara dengan kepala sekolah atau dengan bagian penerimaan siswa baru tadi gitu. Bagaimana sih sistem selama ini yang dilakukan di sekolah tadi, misalnya seperti itu. Nah, itu untuk komunikasi. Setelah itu yang kedua adalah planning. Planning di sini diantaranya estimasi, schedule, dan tracking. Nah, tahap berikut ini adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas teknis yang akan dilakukan, kemudian resiko yang dapat terjadi, kemudian sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, selanjutnya produk kerja yang ingin dihasilkan.
penjadwalan kerja yang dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem. Ya, contohnya tadi sistem penerimaan siswa baru di sekolah X misalnya, maka harus diestimasi tugas teknis yang akan dilakukan apa sih gitu tugasnya. Kemudian resiko yang misalnya terjadi, resikonya apa nih saya mengerjakan sistem ini gitu. Berarti kita harus paham itu di sana kira-kira sulit atau tidak gitu. Kalau sesuatu yang kita teliti ini objeknya sangat sulit, alangkah baiknya nanti bisa diganti dengan objek yang memungkinkan kita bisa menghandle resiko yang terjadi gitu, dibanding akhirnya resikonya terlalu besar, akhirnya proyek atau karya kita tidak bisa jadi, tidak bisa kita hasilkan gitu ya. Kemudian sumber daya yang diperlukan untuk membuat sistem, kira-kira sumber daya apa saja sih? Mungkin dari segi materialnya atau dari segi bahan-bahan yang kita perlukan, atau misalnya kita butuh apa nih, butuh laptop, butuh komputer, butuh apa saja gitu yang memang dapat menjadikan proyek kita ini berhasil gitu. Kemudian produk kerja yang ingin dihasilkan, ya produknya apa, misalnya bentuknya sistem misalnya, jadwal juga harus dijelaskan. Kemudian yang terakhir ada tracking proses pengerjaan sistem. Kemudian selanjutnya tahapan untuk yang ketiga adalah modeling. Modeling ini analisis dan desain. Ini adalah tahap perancangan model arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. Jadi ini sebagai gambaran yang bisa menggambarkan dari karya kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keempat, construction, kode dan tes. Ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Kemudian setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk bisa diperbaiki gitu ya nantinya. Jadi intinya ini lebih ke arah tahap selanjutnya yang nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk desain menjadi kode gitu ya, atau bahasa pemrograman atau bahasa-bahasa yang memang digunakan dalam sistem ini. Kemudian deployment, delivery, support, dan feedback. Ini tahap implementasi software gitu ya. Jadi customer nanti gimana bisa menggunakan sistem ini gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada perbaikan software ketika customer menggunakan, ternyata ada hal-hal yang menyulitkan customer, yang membingungkan customer dan justru menjadi ambigu misalnya. Nah ini bisa diperbaiki. Dan nanti juga ada evaluasi selama penggunaan, kira-kira lancar tidak, apakah ada kendala atau misalnya selalu lancar misalnya sistem yang digunakan. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian juga pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan. Nah, kira-kira dari umpan balik yang ada itu ada perbaikan tidak gitu ya, ada yang perlu diperbaiki tidak, agar sistemnya bisa lebih baik dari semua fungsi yang ada gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat gambaran untuk yang model variasi waterfall seperti ini variasinya seperti ini gambarannya. Silahkan, sebetulnya tadi yang saya katakan tidak hanya dari penjelasan di sini, coba juga cek dari hasil karya dari rekan-rekan mahasiswa yang lalu. Bisa dicek di di online nih, seperti yang waktu lalu saya berikan datanya gitu ya. Silahkan dicek ya.
Nah, model variasi waterfall ini merupakan model perluasan waterfall. Tahapannya mirip sama dengan model waterfall, hanya ada variasinya saja sedikit ya. Kemudian prosesnya dilakukan dengan percabangan seperti ini ya, ada cabang-cabang. Kita lanjut ya, selanjutnya tahap model V ya. Ini yang tadi ya, yang model V, cabang variasi tadi. Yang pertama, requirement analysis dan acceptance testing. Ini sama seperti yang terdapat pada model waterfall yang pertama tadi. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna gitu ya. Ini acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak gitu. Jadi kita buat dokumentasi terlebih dahulu. Nah, kemudian desain dan sistem testing. Ini mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi yang sesuai kebutuhan pengguna. Jadi kita dokumentasikan seperti apa yang kira-kira tadi dibutuhkan oleh pengguna yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi secara umum. Kemudian juga ada struktur data dan lain sebagainya. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan Windows dan juga dokumentasi teknik yang lain seperti entity program dan data dictionary. Kemudian selanjutnya arsitektur desain dan integrasi testing. Ini disebut juga high level design. Dasar dari pemilihan arsitektur yang akan digunakan berdasarkan kepada beberapa hal seperti di sini pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface dan detail teknologi yang dipakai. Nah, ini jadi intinya di sini kita buat semacam desain gambaran, desain yang memang bisa menggambarkan dari hal-hal ini seperti tadi ya, pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface dan juga detail teknologi yang dipakai. Kemudian selanjutnya di sini mengenai modul desain dan unit testing. Ini disebut low level design. Kalau tadi high level design, ini low level design. Ini dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Nah, setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input output untuk tiap modul dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah coding. Nah, coding ini melakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk tadi sebelumnya. Baik, selanjutnya incremental process. Nah, ini model yang incremental process itu seperti ini gambarannya. Nah, model ini merupakan gabungan dari elemen aliran proses linier dan paralel. Nah, setiap urutan linier menghasilkan peningkatan yang dapat dikirim dari perangkat lunak dengan cara yang mirip dengan peningkatan yang dihasilkan oleh aliran proses evolusi. Baik, selanjutnya ini tahapan incremental. Yang pertama adalah kombinasi elemen dari waterfall dengan sifat iterasi atau perulangan. Elemen dalam waterfall dikerjakan dengan hasil berupa produk dengan spesifikasi tertentu. Nah, ini lebih ke spesifikasi yang memang nanti disesuaikan. Kemudian proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dengan spesifikasi yang lebih lengkap dari sebelumnya sampai memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah produk hasil increment pertama biasanya produk inti atau kode core product.
Ini produk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review dan pengecekan detail. Hasil review nanti akan menjadi bekal pembangunan pada incremental berikutnya. Dan nanti sebetulnya pengerjaannya dilakukan secara terus menerus sampai nanti lengkap semuanya atau komplit ya. Nah, model ini cocok jika jumlah tim pengembang dan pembangun PL-nya tidak cukup. Nah, ini yang kedua. Yang berikutnya, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Tahap ini sebetulnya lebih bisa dikatakan lebih bisa menyesuaikan, lebih fleksibel gitu. Produk yang dihasilkan pada incremental pertama bukan prototipe, tapi produk yang sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Jadi artinya produk yang sudah aplikatif, yang memang sudah digunakan gitu, dengan spesifikasi yang basic gitu, yang dasar. Kemudian proses evolusi, model evolusi bersifat iteratif tadi atau pengulangan ya. Model ini ditandai dengan cara yang memungkinkan Anda untuk mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap. Kemudian yang pertama di sini prototype, yang kedua adalah model spiral. Ada evolusi itu perubahan. Kemudian model prototype yang pertama tadi ya, di sini ada prototype ya. Kemudian ini adalah model prototype seperti ini. Ini komunikasi, quick plan, modeling, konstruksi dan deployment. Jadi mengenai ini sudah dijelaskan di awal. Nah, tahap prototipe ini mendengarkan pelanggan dari komunikasi tadi ya. Seperti di awal kita lakukan komunikasi, kita ingin gali kebutuhan dari pelanggan itu seperti apa, yang akan nanti disesuaikan dengan sistem yang akan dibuat. Kemudian harus diketahui juga terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi. Ini model prototipe. Yang kedua, merancang dan membuat prototipe. Dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe sistem. Itu sesuai dengan kebutuhan sistem tadi yang sudah ada di awal, yang didefinisikan sebelumnya dari kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah tahap uji coba. Ini prototipe yang sudah jadi, ini diuji coba ke pelanggan atau pengguna. Dari percobaan tadi kita lakukan evaluasi, kira-kira apakah ada kebutuhan perbaikan atau tidak. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tadi. Pengembangan dilakukan kemudian gitu, sesuai dengan perbaikan yang memang akan dilakukan dari keluhan-keluhan pelanggan tadi. Jadi koreksi-koreksi pelanggan itu atau konsumer atau pengguna kita tampung dan kita perbaiki di prototipe yang ada. Kemudian model spiral seperti ini, dari komunikasi, planning, modeling, konstruksi dan deployment. Dan seperti ini. Nah, fases model spiral tadi ya, ada komunikasi, planning, modeling, konstruksi dan deployment. Yang pertama, objective setting, menentukan tujuan. Untuk setiap loop dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama, objective setting ini menentukan tujuan dari fase yang ditentukan. Kemudian ada batasan pada proses dan produk sesuai yang sudah diketahui. Perencanaan sudah disiapkan. Kemudian risiko dari proyek sudah diketahui. Alternatif strategi juga sudah disiapkan berdasarkan risiko yang di awal sudah diketahui dan sudah direncanakan. Jadi men-setting tujuan ya, objective setting. Yang kedua ada risk assessment dan reduksi. Ini penanganan dan pengurangan risiko. Karena setiap objek mungkin ada risikonya, dan biasanya risikonya itu harus kita
paham gitu ya. Risiko dianalisis secara detail dan pada sektor ini langkah penanganan dilakukan, misalnya membuat prototipe untuk mengetahui ketidakcocokan kebutuhan. Bisa saja kita buat sistem, contohnya tadi penerimaan siswa baru, ternyata sistem yang kita buat tidak sesuai dengan kebutuhan gitu, tidak cocok ya sistemnya, maka sistemnya kita sesuaikan. Itu menjadi resiko gitu. Makanya kita bisa buat perbaikan-perbaikan. Kemudian deployment dan validasi pembangunan dan pengujian. Setelah evaluasi risiko, maka model pengembangan sistem dipilih. Ya, misalnya jika risiko user interface dominan, maka membuat prototype user interface. Jika pembagian keamanan yang bermasalah, maka penggunaan model formal dengan perhitungan matematis. Dan jika masalahnya integrasi, model sistem waterfall lebih cocok. Jadi nanti disesuaikan dengan kira-kira permasalahan apa yang terjadi, maka disesuaikan juga modelnya nanti. Kemudian selanjutnya planning ini evaluasi atau ditinjau ulang dan diputuskan untuk terus ke fase loop selanjutnya atau tidak. Ketika melanjutkan ke fase berikutnya, rencana untuk loop selanjutnya. Artinya untuk ke fase-fase yang selanjutnya dilakukan, kita lakukan planning. Yang selanjutnya adalah concurrent. Ini gambarnya seperti ini. Nah, pemodelan concurrent mendefinisikan serangkaian acara yang memicu transisi. Ini dari negara ke negara untuk masing-masing kegiatan rekayasa perangkat lunak, tindakan atau tugas. Nah, ini biasanya kita dalam konteks negara-negara yang sudah maju itu banyak melakukan rekayasa teknologi. Kegiatan salah satunya rekayasa perangkat lunak dari segi semua hal mengenai perangkat lunak, termasuk juga tindakan dan tugasnya. Kemudian pemodelan concurrent ini berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat lunak dan memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan proyek. Jadi perangkat lunak ini disesuaikan dengan proyek-proyek yang memang berkembang gitu ya, dengan kondisi kekinian. Setiap kegiatan, tindakan, atau tugas pada jaringan berjalan bersamaan dengan kegiatan, tindakan, dan tugas lain. Kemudian berikutnya, event yang dihasilkan pada suatu titik dalam memicu transisi jaringan proses antar state. Nah, ini concurrent ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rasional unified process. Ada di sini gambarnya seperti ini, inception, elaborasi, konstruksi, transisi. Ini fase iterasi, fase pengulangan. Langkahnya tadi inception ya. Tujuan dari fase awal adalah untuk membangun kasus bisnis untuk sebuah sistem. Kemudian Anda harus mengidentifikasi semua entitas eksternal, baik orang ataupun sistem, gitu ya, yang akan berinteraksi dengan sistem yang menentukan interaksi di sini, gitu ya. Kemudian menggunakan informasi ini untuk menilai kontribusi yang diberikan sistem kepada bisnis. Jika kontribusi ini kecil, maka proyek dapat dibatalkan setelah fase ini. Nah, intinya tadi, misalnya kalau kita gunakan penggunaan sistem untuk penerimaan siswa baru di sekolah X. Secara penggunaannya, misalnya kontribusinya sangat kecil gitu ya, dan memakan biaya yang besar, maka tidak bisa dipungkiri, bisa dibatalkan gitu, misalnya seperti itu, atau dan lain sebagainya. Kira-kira kebutuhannya sesuai dalam kalau di perusahaan dalam bentuk bisnis kira-kira sesuai atau tidak. Nah, kemudian elaborasi, tujuan elaborasi untuk mengembangkan pemahaman masalah domain.
membangun kerangka kerja arsitektur untuk sistem, mengembangkan rencana proyek, dan mengidentifikasi risiko proyek utama. Setelah menyelesaikan fase ini, Anda harus memiliki model persyaratan untuk sistem yang merupakan yang mungkin berupa serangkaian kasus penggunaan OML, deskripsi arsitektur, rencana pengembangan untuk perangkat lunak. Nah, ini dielaborasi. Kira-kira masalah utama apa sih di perusahaan atau di sekolah atau di objek yang kita teliti, kita sesuaikan. Nah, kemudian langkah berikutnya konstruksi. Konstruksi ini melibatkan desain sistem, pemrograman, dan pengujian. Kita desain sistemnya, kita buat programnya, kita uji. Kemudian bagian dari sistem dikembangkan secara paralel dan terintegrasi selama fase ini. Nah, setelah selesai fase ini, Anda harus memiliki sistem perangkat lunak yang berfungsi dan dokumentasi terkait dengan yang siap dikirim ke pengguna. Jadi di fase ini kita harus sudah ada perangkat lunak atau sistem yang memang sudah ada fungsinya, sudah bisa digunakan gitu. Kemudian dilakukan dokumentasinya, dan dokumentasinya ini dikirim gitu ya, ke objek atau ke pengguna ya, pemakai. Yang keempat adalah transisi, fase terakhir dari ROP berkaitan dengan pemindahan sistem dan dari komunitas pengembangan ke komunitas pengguna dan membuat bekerja di lingkungan nyata. Jadi dari transisi ini bagaimana proses dari pengembangan yang kita buat ini sampai di lingkungan dunia nyata, sampai direalisasikan seperti itu ya. Nah, ini suatu yang diabaikan dalam sebagian besar model proses perangkat lunak, tetapi pada kenyataannya merupakan kegiatan yang mahal dan terkadang bermasalah gitu ya. Setelah menyelesaikan fase ini, Anda harus memiliki sistem perangkat lunak terdokumentasi yang berfungsi dengan benar di lingkungan operasional. Nah, ini juga penting, proses transisi ini, proses dari yang awalnya hanya ada di lab masuk ke dunia nyata gitu ya. Baik, itu untuk materi di pertemuan ke-5 ini ya. Silakan rekan-rekan mahasiswa semua membaca kembali. Kalau mungkin bisa jadi di penjelasan ini kita ada kebingungan, tidak terlalu memahami materi yang ada, tapi menurut saya alangkah baiknya rekan-rekan semua cek hasil karya dari rekan-rekan mahasiswa di semester yang lalu yang sudah membuat karya gitu ya. Jadi ketika teman-teman semua sudah paham dari hasil karya yang dibuat oleh teman-teman atau rekan mahasiswa yang lalu, insya Allah bisa lebih memahami materi yang ada di pertemuan 5 ini. Jadi silahkan buka contoh-contoh dari karya rekan mahasiswa yang ada di pertemuan di di rekan mahasiswa semester yang lalu. Dan juga bisa teman-teman cari tambahan data, cari tambahan informasi di buku-buku materi atau juga di Google atau di internet atau juga di YouTube. Baik, itu saja mungkin dari saya untuk materi pertemuan kelima ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.